Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabalatun Mukarromah, NPM 718212508 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang menerapkan harga pokok pesanan yang pertama. Metode harga pokok pesanan merupakan suatu metode pengumpulan biaya produksi di mana untuk menentukan harga pokok produk suatu perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Metode harga pokok pesanan memiliki tujuan, yaitu untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga produk secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun persatuan. Pada metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan, di mana dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Untuk pengumpulan harga pokok pesanan, yaitu biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Karakteristik biaya pesanan. Yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Yang ketujuh, produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Syarat penentuan harga pokok pesanan. Menurut Mulyadi berpendapat dalam buku akuntansi biaya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan harga pokok pesanan, yaitu yang pertama, setiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. Yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang keempat, harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. Yang kelima, harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait. Pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Pengumpulan biaya produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
Yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi 2 prosedur. Prosedur mencatat pembelian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Pada setiap pemakaian bahan baku, harus diketahui pesanan mana yang menggunakan jurnal. Yang kedua, metode harga pokok selanjutnya ialah dengan mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung, di mana ada 2 macam jam kerja yang perlu dikumpulkan, yaitu jam kerja total selama periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Sedangkan untuk pengumpulan informasi jam kerja yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan daftar upah, maka perusahaan harus membuat kartu hadir untuk masing-masing karyawan untuk mencatat jam kerja karyawan dalam menyelesaikan pesanan jurnal untuk pembagian upah. Yang ketiga, mencatat biaya overhead pabrik pada metode harga pokok pesanan ini. Biaya overhead pabrik BOP harus dikenakan pada tiap pesanan menurut tarif yang ditentukan di muka. Untuk mencatat BOP yang terjadi selama periode 1 tahun dikumpulkan, kemudian di akhir tahun dibandingkan dengan yang dibebankan pada produk atas dasar tarif pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.